imannya berbeda, memang saya nggak Ya percaya. setidaknya kan pakai logika Pak, logikanya aja lah Pak. Oke, sekarang aku balik bertanya. Hmm. Yesus itu Tuhan nggak? Ya, dia Tuhan, Nabi, Raja, Imam, Rasul, Guru, Firman Allah. Nah itu dia Hmm. semuanya itu, semua itu dia. Ya, dia semuanya betul. Orang Kristen nggak sunat apa nggak bau ya? Loh, orang yang bau itu yang nggak mandi bang, bukan yang nggak sunat. Orang yang bau itu ketika dia ceboknya pakai batu masih bau, bang nggak bersih. Dibilang kok, apa kalian tuli, conge atau bagaimana? Datang ke Mabes Polri bersama-sama ormas-ormas Islam. Datang, ini ada channel Edis TV mengatakan bahwa Muhammad berhalusinasi, bilang. Saya yang bilang, Muhammad itu nabi yang berhalusinasi. Muhammad menurut literasi yang saya baca di dalam sejarah agama Islam, mengalami halusinasi, mengalami serangan mental, mengalami depresi dia, makanya mau bunuh diri dia. Dia berhalusinasi, dia bingung, dia sudah bersetubuh nggak dengan istrinya, bingung dia. Saya udah bersetubuh nggak ya sama istri saya yang ini, sama yang ini udah bingung dia. Gimana Anda ini? Saya yang bilang begitu karena tertulis di dalam literasi orang Islam sendiri. Lalu jadi pertanyaan, kenapa Anda bilang begitu? Walaupun itu demikian, kenapa Anda bilang begitu? Karena ulama-ulama Islam kalian, Abdul Somad, Adi Hidayat, Zakir Naik, dan banyak lagi, ulama-ulama kalian mengatakan bahwa Muhammad kalian itu dinubuatkan di dalam Injil dan Taurat. Bahkan Yesus menubuatkan akan datangnya seseorang yang meneruskan ajaran Yesus. Muhammad adalah tokoh yang berhalusinasi, tokoh yang mengalami gangguan depresi. Bagaimana mungkin Yesus menubuatkan akan datangnya seorang nabi yang meneruskan ajaran dia, sementara sosok yang meneruskan itu kayak Muhammad. Itu maksud saya. Seandainya kalian umat muslim tidak menempel-nempelkan Muhammad kalian itu kepada ajaran kami, saya tidak akan ngomong-ngomong tentang Muhammad. Saya tetap mengatakan yang sesungguhnya. Gitu loh. Saya katakan apa yang tertulis dalam literasi kalian. Nanti mungkin kalian marah kan, kenapa bang kok begitu? Nih, saya kasih contoh sama kalian ya. Bagaimana seorang ulama atau perlakuan orang Islam terhadap agama Kristen di Indonesia? Ini saya kasih contoh. Perhatikan. Bagaimana saya tidak boleh menjawab? Saya juga harus menjawab. Saya sebagai orang Kristen, saya kasih respon saya. Kalau kamu katakan Kristen begini, begitu, argumen saya tanggapi dengan argumen. Ketika saya menanggapi dengan argumen, jangan kalian tanggapi dengan awas kamu ya. Apa itu? Ya, yuk silakan. Kalau kalian ngomong, kitabnya orang Kristen sudah dipalsukan. Namanya dakwah. Ketika saya jawab Muhammad menurut literasi hadis, dia mengalami gangguan mental. Kalian bilang penistaan agama. Kalau saya bilang Muhammad mengalami gangguan mental, ada dalilnya dalam hadis. Kalau mau tahu naik sini. Yuk silakan. Biar saya tunjukin dalilnya di mana. Oke, kita kasih naik ada. Kalau datangnya baik, pasti saya tanggapi baik. Tapi kalau marah-marah, saya tunjuki dalil-dalil juga yang agak sedikit keras. Oke. Bang, pernah dengar pernyataan-pernyataan petinggi-petinggi atau ulama-ulama ternama Islam yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah ajaran begini begitu. Ya, bahwa Paulus merubah-rubah, Bible dipalsukan. Pernah dengar itu? Belum sering juga sih. Tapi pernah dengar ya? Iya. Nah, ketika ulama-ulama kalian berkata demikian, itu kan namanya dakwah, betul?
Di dalam salib ada jin kafirnya, betul. Lalu dengan nada melecehkannya, Abdul Somad bilang, haleluya, gitu betul nggak? Kalau spesifik gitu sih kayaknya nggak juga sih bang. Nah, kan susah. Ini, Nggak apa-apa kalau bang, nggak Islam apa-apa. Itu ekspresi orang Islam, nggak apa-apa. Karena itu kan iman kalian. Cuman saya juga harus boleh dong mengekspresikan iman saya. Cuman itu kok permintaan saya. Tapi kalau Bang Edis bicara Islam ada dasarnya nggak dari Kristen? Baik. Di dalam ajaran agama Kristen dikatakan bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan. Bahwa penyesatan itu harus ada. Makanya sebagai seorang Kristen saya harus melakukan hal yang defensif supaya penyesatan itu tidak masuk dan menimpa saudara-saudara saya sehingga mereka ikut disesatkan. Penyesatan di bidang apa maksudnya? Contoh misalnya Perlakuan atau keimanan? Contoh misalnya, ketika Zakir Naik datang ke Indonesia tahun 2017, di hadapan 40.000 orang di Stadion Bekasi, di Stadion Patriot Bekasi, dengan pengawalan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dia berorasi, demikian orasinya. Dia bilang begini, bahwasanya tidak pernah Yesus mengklaim keilahian. Kalau ada Yesus mengklaim keilahian, saya masuk Kristen. Langsung umat Muslim teriak, Allahu Akbar. Sudah mau nonton videonya atau percaya aja sama saya? Ya gambarannya udah ketangkap sama saya. Mau nonton videonya? Ya. Hanya 1 menit videonya, mau nonton? Ya coba. Baik, biar teman-teman tahu ya. Nih, biar teman-teman tahu. Oh, baik. Saya rasa Anda kan seorang sarjana. Pasti Anda ngerti bahasa Inggris lah ya. Di situ intinya Zakir Naik berorasi tentang Bible. Dia kutip Bible sekian, Yohanes sekian, ayat sekian, bukian sekian. Pada penutupnya dia katakan, Yesus adalah seorang Muslim. Nah, ketika dia bilang begitu bang di negara kita, itu dia malah dikawal sama polisi. Diskusi Stadion Patriot Bekasi. Masih fasilitasnya, difasilitasi negara, sambut petinggi-petinggi negara. Bahkan seorang wapres menyambutnya. Tapi giliran saya nanggapin, ini penistaan. Tangkap, penjarakan orang ini, tangkap. Apa kayak gitu bang? Coba, ketika orang Islam melakukan narasi-narasi, orasi-orasi tentang Kristen, boleh dakwah. Bolehkah saya melakukan hal yang sama? Jadi intinya di sini curhat atau gimana di medsos? Iya, saya ini menyuarakan keadilan. Supaya jangan hanya orang Islam saja yang boleh bahas Kristen. Kristen Tapi juga tahu harus nggak boleh kalau- bahas agama Islam. Tahu nggak kalau itu emang konsepnya orang Islam seperti itu? Konsep Kristen juga begitu, boleh juga Kristen mengajarkan ajaran Kristennya, mengajarkan juga yang mana yang sesat juga boleh. Ada di dalam kitab kita. Ada. Contohnya Tadi kan sudah saya bacakan, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi alangkah lebih baiknya orang yang menyesatkan itu dilemparkan ke dalam laut. Nah, Menyesatkan dalam arti- cuman sekarang ini kan kita tidak fisik begitu loh. Kita ini kan ide, kita ini kan sudut pandang yang kita adu ini. Ketika kalian kita mengeluarkan sudut pandang kalian boleh, kok saya kok nggak boleh gitu loh. enggak, gini Bang Edis. Kalau bahasanya menyesatkan itu kan menyesatkan kaum Kristen maksudnya, bukan orang Islam yang menyesatkan Kristen kan? Gini ya, inti yang kita tonton tadi bang, seorang penceramah muslim, dia membuat narasi
atau membuat penafsiran, membuat orasi-orasi, pidato tentang agama Kristen. Bahwa Yesus tidak pernah mengklaim divinity, keilahian. Bahwa Yesus itu seorang muslim. Bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Bahwa Yesus itu menubuatkan kedatangan Muhammad. Bahwa kitab suci orang Kristen itu dipalsu-palsukan. Kalau tujuannya untuk menguatkan umat Islam boleh nggak? Boleh, kenapa tidak boleh? Boleh. Iya. Tapi saya boleh nggak melakukan hal yang sama? Tapi kepada umat Kristen apa umat Islam? Publik ini bang, itu juga publik. Publik itu bang, kepada siapapun pemirsa yang nonton. Zakir Naik pun sifatnya publik dia. Dia mengundang yang muslim. Banyak, kalau Anda tonton itu video panjang bang. Tahun 2017, Zakir Naik itu tur dia. Dia datang ke Surabaya, Jakarta, ke Makassar, tur Indonesia. Sekarang pun dia datang lagi. Cuman saya tidak tahu materi yang terbaru sekarang. Saya nggak tahu apakah masih membahas bahasa agama Kristen atau tidak. Saya belum nonton video yang sekarang. Mengolok-olok nggak itu bang? Baik, nah ini kita bicara mengolok-olok. Baik, Iya. Bang, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, Iya. itu sebenarnya hal yang sangat melecehkan ajaran agama Kristen, Bang. Itu adalah satu perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus kami. Ketika Anda katakan bahwa Yesus kami itu melarikan diri, diserupakan dengan yang lain, malah orang lain yang disalibkan, itu kan dalam sudut pandang kami, itu merupakan sesuatu hal yang merendahkan agama kami. Masa Yesus jadi seorang pengecut, lari, digantiin orang gitu? Enggak. Di dalam konsep muslim kan seperti itu. Dibikinlah orang entah mukanya muka siapa, langsung berubah jadi dia, kan aneh gitu lah. Ya emang itu dasar dari Islam segitu gitu. Iya. Jadi Nah, nggak makanya bisa kita merubah jangan itu. bicara materinya dulu. Gini, Iya. artinya orang Islam membahas agama Kristen. Setuju? Iya. Nah, boleh nggak sekarang gantian orang Kristen bahas agama Islam? Tapi, saya setuju dengan Anda. Jangan memfitnah. Jangan mengatakan yang nggak ada. Ya. Contoh. Kalau orang Islam bilang, tidak disalibkan. Ada itu dasarnya. An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Betul. Mereka tidak membunuhnya dan mereka juga tidak menyalibnya melainkan yang diserupakan oleh dia. Betul? Oleh mereka, betul? Ya. Nah, Jadi gimana pemahamannya? saya pun ketika saya mengatakan sesuatu tentang agama Islam, saya tidak pernah memfitnah. Kalau saya memfitnah, saya sudah bilang, kalau ada orang muslim yang bisa nunjukkan saya fitnah, nggak usah capek-capek lapor polisi. Saya lompat dari Monas. Ya. Ya, Coba. selama ini Bang Edis itu menyampaikan ayat-ayatnya itu sesuai konteksnya. Terus ya dalil-dalil hadis ya itu memang sesuai. Cuma mungkin narasinya aja Bang yang perlu Kalau narasi saya memang sedikit saya buat sarkas. Itu namanya satu bagian entertainment. Ya. Zakir Naik juga melakukan hal-hal yang sarkas. Sama, itu juga bagian dari entertainment. Gitu loh. Ya, ya emang sekarang seperti itu modelnya Bang. Kenapa sekarang naik ini rating perdebatan. Tapi yang dikhawatirkan ini implementasi kepada masyarakat ini Bang. Gimana menurut Saya setuju. Begini. Tadi kan yang nonton 40.000 orang. Itu live, itu nontonnya langsung itu on-site ya. Langsung di situ nonton. Ini online yang nonton ini 27.000 orang. Artinya sama-sama ditonton. Nah, ketika Zakir Naik ditonton 40.000 orang, adakah perkataan bagaimana nanti kalau menimbulkan gesekan, bagaimana nanti kalau menimbulkan disintegrasi? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi tiba-tiba kalau saya ngomong, kenapa ada pernyataan seperti itu? Ini yang saya juga heran. Kalau orang Islam bahas Kristen, nggak ada kata-kata nanti terjadi perpecahan bang, nanti terjadi ini. Bahkan mereka pajang itu di jalan raya. apanya? Apakah Bible dipalsukan? Ada bannernya itu. Nggak ada menimbulkan disintegrasi, nggak ada polisi di situ nurunin bannernya, nggak ada di situ ulama datang nurunin bannernya, nggak ada. Tapi kenapa ketika orang Kristen melakukan hal yang sama, langsung dibilang, bagaimana nanti bang implementasinya dengan masyarakat awam? Berarti Anda sedang menunjukkan bahwa masyarakat Islam gampang marah. Tapi kan itu sebagian kecil aja Bang yang pro gitu kan. Kenapa dijadikan topik seolah-olah semuanya gitu, Islam itu pro gitu. Baik, buktinya ada nggak orang Islam datang menurunkan banner? Adakah orang Islam datang menghentikan acara itu? Nggak ada. Bahkan didukung oleh petinggi-petinggi negara. Yang nyambut, Bang tahu nggak yang nyambut Zakir Naik waktu itu siapa? Ya itu ada dasar hukumnya di negara Bang berarti. Bang, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, yang berlaku pada waktu itu, dan juga menurut pasal 156A KUHP, barang siapa, intinya itu bunyinya, barang siapa melakukan penafsiran
terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia, di mana penafsirannya tersebut bertentangan dengan pengertian umum yang dimaksud dalam satu itu disebut menistakan agama. Saya kasih contoh. Contoh misalnya, Pak Ahok ketika dia mengutip Al-Maidah 52, ya kan? Dikatakan jangan mau dibodoh-bodohi. Pakai Al-Maidah begitu kan? Tahu nggak apa yang terjadi? Ngamuk orang Islam. Itu dia baru cuma ngomong jangan mau dibodohi doang, udah kayak begitu. Apalagi menafsirkan sesuatu. Nah, ini Zakir Naik dia sudah menafsirkan sesuatu terhadap Bible kami. Menurut Tapi sekarang Yohanes, dengar ditolak, Bang. bagaimana? Dengar ditolak itu yang mau ke Jawa itu. Gimana? Iya, tetapi kan yang nolak Bang, malah justru yang nolak itu oknum orang Islam. Jadi kalau Anda katakan yang mendukung orang Islam itu cuma dikit, justru yang menolak itu malah lah oknum. Walah, ya kita kan bukan sebelah. Ya, ingat kita bukan sebelah. Kita bukan sebelah. Kalau kita umat sebelah, ya kita setengah. Sebelah itu setengah. Kalian tahu nggak sebelah? Ya. Orang Kristen nggak sunat apa nggak bau ya? Loh, orang yang bau itu yang nggak mandi bang, bukan yang nggak sunat. Orang yang bau itu ketika dia ceboknya pakai batu masih bau, bang, nggak bersih. Yang bau itu nggak pakai parfum, logika lah bang. Kau aja bau ketek bang, kalau kau nggak pakai parfum. Hari gini nggak pakai parfum, kokoyu. Tapi ya, lebih daripada itu, apa nggak bau itu? Nggak bau itu rohmu ketika hatimu itu busuk. Tuh langsung dikasih parfum tuh sama si Asia. Sekarang saya tanya, kalau hatimu itu penuh dengan kebusukan, apa nggak jiwamu itu juga kotor bau? Ah itu, lebih baik kau perbaiki aja dulu rohmu, jiwamu. Karena di dalam roh yang baik terdapat raga yang baik. Kau kalau ragamu wangi tapi hatimu busuk, hancur. Kan? Seperti itu. Paham kau? Ya, semoga kau bisa paham ya itu ya ajib namamu aja ajib ya, ajib kok nggak ajib kau hari gini ya, semua orang itu udah wangi bang, yang bau itu cuman kau gitu. Kalau Agatha meninggal, roh jasadnya gimana, kemana? Dituntun oleh malaikat ke Firdaus atau pangkuan Abraham bang. Ini bisa abang lihat dalilnya itu di dalam Lukas 16 dari ayat 19 sampai 25. Jadi kalau misalnya ada orang Kristen meninggoy ya bang ya, maka jiwanya itu ya Bang Haryanto Sauna ya kan. Jadi kalau Anda orang Kristen itu Anda akan dituntun ya oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Sama seperti Lazarus ketika dia mati, jiwanya itu dituntun ke Firdaus. Gitu. Oke, kita naikkan ya. Halo, Dielan. Wah, turun. Kenapa Tuhan harus menyerupai manusia? Supaya dia bisa memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut dengan kematian. Supaya Yesus itu bisa mati dan mengalahkan iblis. Itu dalilnya di dalam Ibrani 2 ayat 14 sama 15. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, sehingga ia juga menjadi sama seperti anak-anak itu dan mendapatkan keadaan yang sama, supaya oleh kematiannya dia memusnahkan ia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kenapa Yesus itu harus jadi manusia? Supaya dia bisa membuktikan dirinya itu bisa menaklukkan atau mengalahkan maut. Naikkan aku, kirim permintaan Bang. Sukses jaya. Say yes together. Ya, selain itu juga supaya dia bisa menarik Adam dan Hawa dari dunia orang mati. Supaya dia bisa menyelamatkan nabi-nabi di zaman perjanjian lama. Halo, silakan Pak Jaya. Selamat malam Kakak. Selamat malam Pak Jaya. Islam atau Kristen? Islam. Ya, saya kan mau bertanya apa Pak Jaya?
Nah, ini mau pertanyaan ini kakak. Manusia itu kan dicabut sama Tuhan, kak. Enggak, itu iman Anda bukan iman saya. Adakah Anda melihat Tuhan mencabut nyawa? Oh, kalau kami di situ, kalau di Islam itu malaikat. Ya, jadi yang nyabut nyawa Anda itu malaikat atau Tuhan? Yang mencabut itu ada malaikat di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jadi siapa sebenarnya yang mencabut itu? Malaikat atau Tuhan? Malaikat Malaikat atas? perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Bapak tahu kasus Freddy Sambo? Tahu? Ya. Yang membun-bun itu kan bukan si Freddy Sambo, tapi kenapa dia yang dihukum? Karena dia adalah dalang atau otak dari pembun-bunan itu, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, dalang dari pencabutan nyawa manusia siapa? Ya, dalangnya yaitu Sambo. Bukan, sekarang masuk ke dalam iman Anda, itu kan tadi analogi saya. Ya. Jadi kalau manusia mati, innalillahi di dalam iman Anda, yang mencabut siapa? Yang mencabut itu kak malaikat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Atau menteri kebijakan. Berarti siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Ya, itu kan orang mati kan berbeda-beda. Ada jalurnya ini. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Oke, sekarang saya tanya Pak. Kalau mencabut itu artinya menginalilahikan kan? Ya. Membun-bun kan? Ya. Kok Tuhan membun-bun sih Pak? Kenapa lah dicabut-cabut nyawa Pak? Kenapa nggak biar aja ditanam? Kan kasihan Pak. Nanti ada anaknya yang nangis, ada istrinya yang berduka cita. Kenapa lah dicabut-cabut nyawa itu Pak? Kan nggak baik Pak. Kalau bisa diperpanjang lah, nggak usah dicabut-cabut nyawa. Nah, gimana itu? Itu udah nas Quran kak. Kulun nasun daikatul maut. Semua orang itu pasti akan mati atau untuk memperhitungkan amal kebaikannya. Iya. Kalau mau memperhitungkan amal kebaikannya, kenapa lah harus dibun-bun? Saya tanya Bapak, membun-bun itu perbuatan baik atau perbuatan dosa? Loh, setiap itu memang udah surat nasnya itu. Ya, Pak. saya nggak nanya itu. Kalau namanya mau menghilangkan nyawa seseorang, itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Itu hukum nas manusianya kak. Kalau kita sama sang pencipta itu berbeda. Sekarang saya tanya, kalau itu hukum nasnya, saya tanya, bayi baru lahir apa? Apa salah dia? Belum ada amalnya, belum ada apanya, kenapa dimatikan? Loh, halo kak. Loh, kok hukum apa itu? Hukum itu adil Pak di mana-mana. Ada bayi baru lahir, belum pun apa-apa, dia belum minta minum susu sama mamanya, dia tiba-tiba udah gitu. Apalah yang mau dihukum sama anak bayi yang baru lahir itu coba? Kan kasihan loh, mamanya nangis-nangis sedih, belum pun sembuh aku ngelahirkan anakku ini, udah nggak ada, dia terseduh-seduh dia nangis. Kan ini jahat nggak sih Pak, menyakiti hati seorang ibu gitu loh? Ya, justru orang yang anak masih kecil itu meninggal, nanti bisa menyapa hati kedua orang tuanya. Lah, gimana dia menyapa orang dia udah nggak ada? Loh, iya dia nggak ada dalam dunia kak, berarti di sana bisa ada. Yang nyata-nyata aja Bapak aja bisa menyapa karena Bapak masih hidup. Gimana orang mati bisa menyapa orang hidup? Bisa Pak, bisa. Nah, siapalah orang mati menyapa orang hidup? Kau buktikanlah dulu. Nah, aku buktikan kak ya. Kakak tahu pernah dengar ke makamnya Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijaga di Jawa Tengah? Nggak tahu aku Pak, ada kasus Habib itu katanya bikin makam 300 ternyata makam kosong palsu. Ada itu lagi viral itu Pak. Jadi ada seorang Habib ya, bikin makam, itu kasusnya ada loh, Bapak baca aja sendiri. Itu kasus 300 makam palsu, kosong. Aku udah nggak ngurus lagi lah makam-makam kayak gitu, nggak percaya. Ada, seriusan ada, Bapak cek aja beritanya itu. Bukan gini kak, kakak, orang mati bisa menyapa hati orang hidup. Nggak bisa, secara logika pun nggak ada Pak. Cuman orang stres lah yang percaya itu Pak, ada orang mati menyapa. Nggak percaya saya Pak. Ya memang kita imannya berbeda, memang saya nggak percaya. Ya, setidaknya kan pakai logika Pak, logikanya aja lah Pak. Oke, sekarang aku balik bertanya. Yesus itu Tuhan kak? Ya, dia Tuhan, Nabi, Raja, Imam, Rasul, Guru, Firman Allah. Nah itu dia semuanya semua itu dia. Ya, dia semuanya betul kak. Jadi dilahirkan oleh Bunda Maria itu kak? Ya, kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Karena Yesus itu adalah Firman Allah dan juga manusia. Jadi dia punya dua esensi atau dua kodrat Allah dan kodrat manusia. Yang mencabut nyawa Bunda Maria siapa kak? Nggak ada, dari tadi udah aku bilang konsep kami, Tuhan kami itu nggak jahat cabut-cabut kayak nyabut pohon wortel gitu, itu kan kejahatan. Jadi Bunda Maria tadi udah saya bilang Pak, itu konsep agamamu. Dalam konsep kami, Tuhan kami nggak ada cabut-cabut, dia nggak jahat Pak. Yang ada apa? Dia mengasihi gitu. Berarti Bunda Maria masih hidup?
Sudah mati, dia mati Ya. akibat dari dosa yang diperbuat Adam. Mana mungkin nggak ada jalurnya gitu. Loh ada lah Pak, kalau kau Wah, bilang ada. mana mungkin gak ada jalurnya gitu. Sekarang saya tanya, kalau bapak kau pejabat terus dia korup apa segala macam, kau kena dampaknya nggak kau jadi miskin? Nggak mungkin kau Tuh. bilang, nggak mungkin. Nah, aku tanya kau, kalau bapakmu adalah misal pejabat, dia korupsi, dia melakukan kejahatan, anak istrinya ini kena dampaknya nggak? Aku tanya dulu. Ya, sekarang Nah, jawab dulu. Kau Enggak jawab dulu. dulu, aku Kau mau tanya dulu. dihina, betul nggak? Aku mau Kau tanya dulu. dihina, dicemooh, harta semua punya bapakmu itu diambil sama disita sama negara. Kau jadi kelaparan. Logis nggak? Logis. Jadi kalau Adam dan Hawa itu adalah nenek moyang kita. Kalau dia bersalah dan dia mendapat hukuman, kita juga kena dampaknya. Jadi kenapa Bunda Maria dan kita semua itu mengalami kematian? Karena dampak dari mama bapak kita yang paling atas sana, yaitu Adam dan Hawa, berbuat dosa. Makanya kita semua kena dampaknya. Ini logika. Makanya Pak, sekarang ini kutanya kok, kau masih bisa berbuat dosa nggak sekarang? kalau manusia itu mempunyai dosa, Kak. Ya iya, itu gara-gara Adam itu buat dosa. Kau juga menerima dampaknya itu. Makanya kau bisa berbuat dosa tanpa diajar. Jadi kau kena Kalau dampaknya manusia- kayak tadi analogiku itu. Gitu. Kalau manusia- Logis kan? Logis. Dulu, Kak. Kalau manusia dosa kita akibat Nabi Adam. Jadi kalau Nabi Adam berdosa akibat siapa? Ya dirinya sendiri, ulahnya sendirilah. Nggak masuk akal. Karena dia tidak, loh kok tidak masuk akal. Dia sendiri yang pengen makan buah, padahal Tuhan tidak menyuruh dia untuk makan buah. Jadi kau pun Pak, kalau kau bilang Adam berdosa karena dirinya sendiri nggak masuk akal, aku tanya kau Pak, kalau kau mencuri itu atas perintah siapa itu? Aku tanya kau. Terus sendiri. Ya udah, jadi Nggak Adam gitu, aja. Pak. Dengar. Kalau Nggak Adam nyambung. aja, Nggak dengar nyambung. dulu, dengar. Nggak nyambung. Adam kenapa berdosa ya? Karena dirinya sendiri. Kau aja berdosa karena dirimu sendiri deh. Kemana Bapak? Hah? Kau mungkin nggak nengok mata kau itu nengok perempuan? Itu apa nggak karena dirimu sendiri? Dari kamu sendiri. Jadi kalau kau bilang nggak masuk akal Adam dosa karena dirinya sendiri, ya kau lebih nggak masuk akal. Ya kan? Lebih nggak logis kau. Terus kau mau nyalakan siapa? Kalau kau misalnya tertarik sama cewek yang kayak gitu, kau salahkan ceweknya. Ini lebih nggak masuk akal. Karena kau sendiri yang pengen. Tuh. Udah, sampai sini aja kau nggak berakal ku tengok, Pak. Nah, dah. Kau renungkan aja lah itu, Pak. Ya kali. Aduh, dari mana akalnya? Mau dibilang lagi skenario-nya dari Tuhan? Oh, enggak itu bukan konsep iman kami. Kami tidak seperti itu.